Bapak Ibu jemaat terkasih, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, ada baiknya kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan untuk jadi kekuatan bagi saya dan saudara menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang kami pelajari adalah maksud Tuhan dan dapat kami pahami menjadi kekuatan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, topik pada pagi hari ini saya mengambil dengan judul melupakan masa lalu. Saya mengambilnya dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Isinya demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam Alkitab masa lalu dilihat sebagai sesuatu yang perlu diingat, tetapi tidak untuk diungkit-ungkit atau dijadikan sebuah beban. Alkitab menekankan pentingnya melupakan masa lalu dan fokus pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu Kristus dan panggilan surgawi. Alkitab mendorong saya dan saudara untuk melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu dan fokus apa yang ada di depan kita dan belajar dari kesalahan dan pengalaman masa lalu. Tetapi tidak boleh membiarkan masa lalu itu mengendalikan kita, sehingga kita harus fokus pada panggilan dan tujuan Allah di masa depan. Bapak Ibu jemaat terkasih, tidak bisa dipungkiri cemas, khawatir, takut, gelisah pasti menghantui saya dan saudara dalam setiap langkah-langkah kita. Saya sendiri tidak berasumsi bahwa saya telah menangkapnya, tetapi inilah yang saya lakukan. Saya melupakan apa yang telah ada di belakang saya dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapan saya dan coba berlari menuju tujuan, yaitu memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Ketika mencoba bangkit dan memasuki hidup baru, tentu kita harus melupakan apa yang telah terjadi di belakang. Kita tidak boleh terus-menerus hidup di masa lalu. Kita tetap hidup di masa lalu, tetapi kita tidak akan pernah, jika kita hidup di masa lalu, kita nggak akan bisa maju. Bapak Ibu jemaat terkasih, saya belajar dari Paulus, karena Paulus juga punya masa lalu yang sangat tidak menyenangkan. Ia pernah menentang murid Yesus, menyeret mereka dari rumah ibadah yang satu ke rumah ibadah yang lain, memasukkan mereka ke dalam penjara dan menyesah mereka. Boleh jadi dia menyesalinya semua itu. Namun Paulus tidak ingin larut dengan masa lalunya. Ia melupakan semua yang terjadi di belakangnya dan fokus dengan tujuan yang ada di depannya. Kita boleh belajar dari masa lalu, tapi jangan terikat dengan sebuah masa lalu. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok maupun lusa. Hari ini kita sehat, kita tidak tahu malamnya bisa saja kita jatuh sakit, atau kemarin kita muda dan sehat, tapi terbenamnya matahari, terbenam kita telah terbujur kaku. Yakobus benar pernah mengatakan bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar terlihat lalu menghilang. Tidak ada jaminan tentang hari esok. Namun karena kita tidak boleh mengabaikan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, akan setiap hidup yang sudah kita rencanakan, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita. Dan Yakobus juga mengingatkan kita untuk tidak tinggi hati, tidak sombong, namun kita terus bergantung kepada Tuhan, karena dialah tempat yang bergantung yang paling spesial yang akan memberikan kelegaan bagi saya dan saudara. Dan selalu mengingat bahwa hidup itu semua serbanya tidak pasti. Kita akan bergantung kepada Tuhan dengan cara yang benar di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap aktivitas sepanjang hari. Ampuni Bapa setiap dosa dan kesalahan kami.
Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.